Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Muscle, Magic and Muscles. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan Mas yang melakukan praktek di luar. Terjadi perselisihan antara Mas, Dot, dan juga Silva. Di sana terjadi duel yang seru yang diawali dengan Dot melawan si Silva demi untuk melindungi cewek misterius yang ada di situ. Namun sayang Dot kalah dan wanita itu berkhianat. Nah ketika Mas maju, wah habis sudah si Silva. Dibikin babak belur sama si Mas. Cewek yang ada di situ pun tidak tanggung-tanggung, dia smackdown kayak gitu. Setelah kejadian itu, si Mas mendapatkan koin emas. Karena asrama Leng pasti bakalan mencari koin itu, Mas harus hati-hati. Takut ketemu orang-orang Leng. Nah kebetulan ya kan si Mas salah masuk ruangan, dia malah masuk ke ruangan ketua asrama Leng bernama Magia Lupus. Sambil biasalah ngancurin pintu khasnya si Mas. Dia aneh si Magia ngomong sama boneka. Kini dilanjutkan animenya. Magia Lupus sepertinya tahu tentang si Mas yang masih kelas 1 ini. Dia juga telah mendapatkan koin emasnya. Magia meminta koin emas tersebut, namun tentu Mas kagak mau memberinya dengan cuma-cuma. Tapi Magia bakalan memaksanya. Karena yang bakalan jadi visioner suci adalah dia dari asrama Leng. Sebelumnya dia menanyakan dulu tujuan si Mas jadi visioner suci itu apa. Dia cuma punya keinginan hidup damai bersama keluarganya. Lantas Magia Lupus membeberkan kenapa yang akan jadi visioner suci itu adalah dia. Dia yang dari asrama Leng lah yang cocok soalnya katanya visioner suci itu bisa dikatakan keturunan dewa. Nah Leng katanya pada kuat-kuat, mereka kagak bakalan kasihan dengan orang-orang di bawahnya. Tujuannya aja udah kagak bener demi untuk kepuasannya sendiri. Mas nganggep sama aja biar damai kayak si Mas. Lantas bawahannya merasa si Mas ini bodoh, kagak ngerti apa-apa. Anggap saja Magia ini bakalan memusuhi si Mas. Lalu dia meminta koin emasnya. Bila Mas pengen lolos dari situ. Namun Mas kagak mau, langsung aja Magia Lupus memaksanya dengan mengeluarkan boneka. Mas berhasil menghindar, lalu sama dia dijepit macam itu dan tali yang menggerakkannya pun putus. Dan boneka tersebut berubah kembali menjadi si Silva. Mas meremehkan bonekanya, katanya kagak ada apa-apanya. Tak lama ada boneka besar lain yang menahannya macam itu. Ini lebih kuat dari yang barusan, terus boneka itu mengambil koin emas si Mas, lalu melemparkannya begitu saja. Dia tarik lagi kata-katanya kalau kagak ada apa-apanya. Ketika dia jalan kagak sengaja dia nginjek si Silva. Kata dia Mas nginjek ampe mati. Padahal dari tadi udah pingsan. Mas bakalan membawanya ke UKS dulu. Magia mempertanyakan apakah dia bakalan memberikan koin emas itu secara cuma-cuma. Mas berpikir ada yang lebih penting daripada itu. Tapi sebelum pergi dia ngomong kalau Magia sekuat apapun Mas kagak bakalan kalah. Dari situ semua pada terkejut dan Magia Lupus pun melihat kalau Mas mempunyai tekad yang sangat kuat. Terus percaya diri juga. Nah dia melihat kancing bonekanya hilang satu. Pas dia cek ternyata di tangannya bukan koin emas. Bawahannya melihat ketika si Mas mengambil koinnya. Dia menggigit kancing boneka lalu melemparkannya menggunakan mulut ke arah koin itu. Sehingga koin yang asli mental. Di situ si Mas menyedot koin tersebut menggunakan mulutnya. Di luar nalar emang ini bocah. Sementara itu Mas bersyukur koinnya kagak diambil. Dia merasa aneh kenapa ada orang terkapar di sana. Dia kagak tahu kalau boneka yang dia banting itu adalah si Silva. Setelah dibawa ke UKS, si Silva bangun. Dia merasa aneh bisa kembali ke bentuk manusia. Terakhir dia jadi boneka, dia kagak ingat apa-apa. Lalu terdengar suara si Mas yang sedang latihan otot bagian luar katanya. Kalau Mas yang ada di situ berarti Mas lah yang sudah menolongnya. Dia kagak ngerti kenapa Mas menolongnya.
padahal mereka musuhan. Katanya orang kalau dalam keadaan susah harus ditolongin. Karena Silva udah siuman, Mas bakalan pergi. Silva bakalan ingat omongan si Mas ini. Sementara itu di kamar si Mas nomor 302 asrama Adler, ada Sidot dan juga Lance yang entah mereka mau ngapain di situ. Ditambah Sidot rambutnya katanya agak sedikit berubah. Dia punya alasan. Kenapa ganti gaya rambut? Karena si Lemon suka orang yang berponi macam si Mas. Mereka berdua debatlah di situ, saling adu argumen, pengen pada jadi visioner suci sampai mau saling serang macam itu. Si Pin cuma bisa teriak-teriak melarang kedua orang itu untuk duelnya di luar saja. Untungnya ada si Mas datang jadi penyejuk kedua orang tersebut. Seperti biasa sambil ngancurin pintu. Di situ Sidot Barrett memberikan teh herbal kesukaannya. Katanya Sidot walaupun punya muka kayak begitu, dia baik orangnya. Lalu Mas merasa dirinya damai-damai saja, padahal dia dalam bahaya. Soalnya Leng pasti sedang mengincar si Mas. Terutama koin emas yang telah dia dapatkan. Tak lama kemudian datang si Lemon mau memberitahu sesuatu. Karena isinya cowok semua, dia sok-sokan lagi diapa-apain sama cowok-cowok. Padahal nggak diapa-apain itu bocah. Pas mereka mengikuti si Lemon, ternyata menuju ke perolehan koin emas yang didapatkan di setiap asrama. Di sana Leng yang memimpin sudah dapat 15 koin emas. Adler dan Orca cuma masing-masing dapat 1. Leng pasti bakalan mengincar dan mengambil koin emas milik si Mas. Kakak kelas yang berada di asrama Adler kebetulan lagi kagak ada. Jadi mereka lah yang harus menggagalkan rencana si Magia Lupus. Asrama Orca biasanya kagak peduli. Ujungnya mereka jadi seorang peneliti. Dot merasa tenang dan mudah dimengerti ketika dijelasin sama si Lemon. Hal itu membuat dia makin cinta. Namun Lemon perhatiannya sama si Mas doang. Auto marah dah dia. Mereka bertiga bakalan bersiap untuk melawan para asrama Leng, terutama Magia Lupus, beserta bawahannya. Mas bakalan bersiap untuk melatih ototnya. Setelah itu si Mas disuruh buat membersihkan kandang burung hantu selama seminggu. Atas hukuman yang telah dia dapatkan mungkin dari entah gelut sama si Silva, atau hukuman udah menghajar wakil kepala sekolah. Nampak dia tidak nyaman disuruh bersih-bersih di tempat itu. Setelah itu datang si Lance, dia bakalan bantu. Mas merasa aneh apakah Lance ini peduli sama dia. Lance bakalan bantu mengawasi, bawahan Magia Lupus pasti bakalan mencarinya. Di sisi lain benar saja ada anak buahnya sedang berjalan menuju ke tempat si Mas kini berada. Orang itu bernama Oler dan juga Shinri. Mereka berdua bakalan berebut koin emas yang si Mas punya, sedangkan Mas dari tadi dibenci sama burung hantu tersebut. Tidak menyangka Mas dibenci kayak begitu. Tak lama kemudian si Mas ditenggelamkan tiba-tiba. Nampak dia kagak bisa berenang. Dia langsung datang tanpa basa-basi. Dia ke situ mau mengambil koinnya. Mereka mengatakan kalau asrama Adler kagak cocok jadi visioner suci. Mereka berdua memperkenalkan diri, yaitu Oler dari taring ke-6 dan Shinri dari taring ke-7. Langsung saja si Oler ini mengajak duel untuk mendapatkan koin emas. Dia berubah menjadi ikan paus lalu menyusul si Mas yang tenggelam kagak bisa berenang. Shinri kali ini berhadapan sama si Lance. Shinri ngomong-ngomong dulu kagak jelas. Kalau dalam pertempuran pasti ada namanya pemenang dan juga pecundang. Lance tahu itu, langsung menyerang begitu saja. Namun kagak kena. Lance berpikir dia cuma bisa pakai shuriken doang. Tapi kagak kena-kena. Lance masih belum menyerang balik. Pas mau menyerang, ada burung hantu di sekeliling orang itu. Jadi kagak jadi. Malah dia yang diserang lagi. Lance kegores sedikit pipinya. Dia masih menunggu si Lance ini menyerang. Dia keinget adiknya terus kalau mau menyerang. Alhasil si Shinri sangat prihit banget anjir. Sampai Lance terkena shuriken tersebut. Shinri melihat tongkat si Lance kalau dia dari keluarga Crowen. Dengan pengguna sihir gravitasi yang terhormat itu. Cuma dia kagak percaya kalau si Lance selemah ini. Di situ si Lance menjatuhkan skop yang berada di belakang si Shinri.
Dia melihat kagak terjadi sesuatu. Shinri kalau bisa membunuh keluarga Crown, kemungkinan Shinri bakalan diakui kalau dia emang kuat. Dikira lagi ngeledek atau meremehkan, ternyata dia sengaja membuat supaya burung hantunya ngumpul di satu titik, sehingga dia bisa bertarung dengan bebas. Pas dia diserang pakai 3 shuriken, kali ini si Lance bisa menahannya. Lance bilang tadi kagak bertarung karena ada burung yang menghalanginya. Shinri merasa diremehkan, alhasil menyerang lagi dah dia. Tapi Lance dengan santai langsung mengeluarkan sihir gravitasinya seperti itu. Sangat mudah banget. Orang seperti Shinri bertarung cuma mementingkan superioritas. Beda dengan dia bertarung demi adiknya. Dia kagak percaya walaupun memiliki 2 garis, kekuatannya sangat beda jauh. Orang seperti Shinri yang bertarung untuk dirinya sendiri kagak bisa melawan tekad si Lance yang pengen menyelamatkan adiknya. Sementara di bawah si Oler sudah senang kalau Mas kagak bisa berenang. Dia bisa menang dengan mudah. Namun tiba-tiba saja Mas berenang dengan kecepatan yang luar biasa. Mungkin menyentuh 10 km per jam. Lantas kagak mungkin ada manusia secepat itu. Tapi itu beneran bisa, bahkan Mas aja kagak percaya dia bisa berenang kayak begitu. Langsung saja dia dibikin pusing sama si Mas dengan kecepatannya. Karena begitu, Oler memperkuat kembali jadi ikan paus yang lebih menyeramkan lagi. Tapi Mas dengan kecepatan berenangnya bisa mengalahkan Oler dengan mudah. Setelah semuanya selesai, si Lance dapat koin emasnya. Menurut Mas ini sangat mudah. Ini baru taring ke-6 sama ke-7. Tak lama kemudian, ada yang datang lagi menggunakan topeng. Tapi yang ini punya kecepatan yang sangat-sangat cepat. Dia ke situ mau mengambil teman-temannya doang. Si Lance pun kagak bisa pakai sihir. Mata dia terlihat bersinar. Mas siap mau menyerangnya. Dengan kecepatannya, orang itu masih bisa menghindar. Baru kali ini, ada yang bisa menandingi kecepatan si Mas. Dia beneran mau mengambil temannya doang. Habis itu dia pergi. Dia bakalan bertemu lain kali. Lance bakalan tarik kata-katanya. Kayaknya musuhnya kagak bakalan semudah yang tadi. Di tengah jalan topeng orang itu retak berkat tonjokan kagak kena tadi. Dia tahu kalau kecepatan yang dihasilkan tadi bukan dari sihir. Nampak dia memiliki kesamaan dengan si Mas yang tidak bisa menggunakan sihir. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabatane, bye-bye.